Selamat berjumpa kembali dengan saya Edgar Ilyas Harmakahinda dengan NIM 210611040107. Jadi, pada saat ini saya akan membahas tentang studi kasus 1 sehubungan dengan chapter 13 yang ada di buku audit, yaitu tentang overall audit strategy and audit program. Jadi di sini akan kita bahas yaitu strategi audit dan program audit. Nah, pada chapter ini ada 7 learning objective. Learning objective yang pertama yaitu kita harus bisa menggunakan 5 jenis audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara adil. Nah, jadi yang kita bahas yaitu 5 prosedurnya. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Ini adalah prosedur yang akan kita lakukan untuk menggali tentang internal control pada perusahaan yang akan kita audit. Nah, yang kedua yaitu kita akan melakukan pengujian atas pengendalian atau test of control. Jadi di sini kita akan menguji apakah internal control dari perusahaan yang kita audit sudah kuat atau lemah atau bahkan tidak bisa dikatakan lemah, ada di bawah lemah. Nah, yang ketiga yang akan kita lakukan yaitu pengujian substantif atas transaksi atau lebih akrab disapa dengan uji saldo. Kita akan menguji saldo yang ada beserta potensi salah sajinya dan apakah saldo-saldo yang ada sudah disajikan secara benar atau tidak. Dan yang keempat yaitu prosedur analitis. Nah, di sini kita akan melakukan analisis terhadap perusahaan, jenis perusahaan apakah itu, kita akan menganalisis di luar internal control dan saldo. Kita akan mencari tahu risiko apa yang mungkin lahir ketika kita mengaitkannya dengan perusahaan di luar internal control dan saldonya. Dan yang kelima yaitu test of details of balance atau pengujian terinci atas saldo. Ini mirip dengan uji saldo, tapi pada uji saldo kita cenderung membahas satu persatu akun, tapi pada pengujian terinci kita akan membahas secara keseluruhan, bahkan lebih spesifik lagi tentang saldo. Dan pada learning objective yang kedua, kita akan melihat pada jenis-jenis dari pengujian audit. Kita akan memilih pengujian audit mana yang tepat untuk bukti-bukti audit yang ada. Seperti contoh, apabila kita akan melakukan inspeksi, ada 3 prosedur audit atau jenis-jenis audit yang dapat kita gunakan, yaitu kita dapat menguji internal control, kita dapat melakukan uji saldo atau pengujian substantif, dan bahkan kita dapat melakukan pengujian terinci atas saldo. Nah, untuk bukti audit inspeksi, 3 pengujian inilah yang lebih cocok. Untuk pengujian prosedur analitis itu masih kurang cocok di sini. Maka dari itu kita perlu mengetahui prosedur audit mana yang cocok untuk bukti audit A, B, C, D, dan sebagainya. Dan pada learning objective yang ketiga, kita harus dapat memahami konsep dari penggabungan bukti dan variasinya. Sebagai contoh, apabila kita melakukan lebih dari 1 kali audit, kita harus mengetahui bahwa misalkan pada audit pertama, pada pengujian pengendalian kita menggunakan simbol-simbol di sini. E untuk extensive amount of testing, M untuk medium, dan S untuk small, dan N untuk no testing. Kita harus bisa menggolongkan apakah itu E, itu S, itu M, atau bahkan N. Dan kita dapat melakukannya pada beberapa pengujian. Misalkan kita melakukan suatu audit, kita dapat menguji internal controlnya, dapat menguji pengujian substantifnya atau uji saldo, kita dapat menguji prosedur analitisnya, dan kita dapat menguji perincian atau pengujian terinci atas saldo yang ada. Dan kita dapat melakukan lebih dari 1 audit, sehingga kita dapat menggabungkan bukti-bukti yang ada untuk melihat kecocokan dan bahkan variasinya. Nah, itu untuk learning objective yang ketiga. Pada learning objective yang keempat, kita harus dapat bisa mendesain suatu program audit. Dan ada metodologi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, kita harus memahami betul internal control yang ada. Dan yang kedua, kita harus bisa menilai plan control risk atau risiko yang ditimbulkan dari internal control yang ada. Dan kita dapat menentukan luas pengujian internal control terkait dengan internal control yang ada di perusahaan itu. Dan selanjutnya kita dapat melakukan desain yang harus didasari pada 4 hal, yaitu
pada prosedur audit yang ada, pada ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan ketepatan waktu atau penentuan waktu. Dan pada learning objektif berikutnya, kita di learning objektif yang kelima, kita harus bisa membandingkan dan membedakan antara audit objektif terkait atau berhubungan dengan transaksi dan audit objektif terkait dengan balance atau saldo, dan bahkan audit objektif yang terkait dengan disclosure. Kita harus bisa membedakan, dan sebagai contoh mungkin ada prosedur audit pada pengujian terinci atas saldo. Kita harus bisa melihat ukuran sampel yang ada, item yang ada, dan untuk timingnya bagaimana, dan akan kita cocokkan dengan tujuan audit terkait dengan saldo, terkait dengan keakuratan, kelengkapan, dan sebagainya. Dan pada learning objektif yang keenam, kita harus bisa memahami item terkait dengan bukti yang bersifat kunci atau penting di sini. Kita harus bisa memahami hubungan atau relationship yang ada di antara hal ini. Dalam hal ini terkait ada fase dari proses audit, ada tujuan audit, ada jenis-jenis audit, dan ada keputusan bukti dan jenis-jenis bukti yang ada. Dan yang terakhir, learning objektif yang ketujuh, kita harus dapat mengintegrasikan 4 fase dari proses audit. Pada fase pertama, kita akan merencanakan dan mendesain untuk keberadaan atau munculnya audit. Dan pada fase yang kedua, kita harus bisa melakukan pengujian pengendalian dan uji saldo atau pengujian substantif atas transaksi. Dan pada fase 3, kita harus dapat melakukan atau memperform prosedur analitis substantif dan pengujian terinci atas saldo. Dan pada fase yang terakhir, fase yang keempat, kita harus dapat menyelesaikan audit dan membuat suatu laporan audit. Demikian untuk 7 learning objektif yang ada di chapter 13 ini. Sekian dari saya dan terima kasih.